Gus, Weh. aduh udah lama nih kita nggak ketemu dari Maret berarti ya, kita udah nggak kuliah lagi, nggak ke kampus lagi tuh. Iya, sekitar 4 bulan lah ya. Iya, gimana nih selama pandemi ini, selama PSBB mungkin? Iya, Jenuh gimana? jenuh pasti. Iya, Karena iya. perkuliahan dari offline yang biasa tatap muka face to face sekarang jadi daring Jadi kan. online ya. Nah, terus juga diskusinya kurang berjalan baik gitu. Oke. Terus tadi kesini naik apa tuh ke kampus? Saya dari kosan kebetulan karena deket jalan kaki. Oh jalan Sekarang kaki, oh sehat olahraga, ya? Iya. Iya kelihatan nih badannya fit, nggak kayak saya gitu kan, jadi lumutan gitu. Terus gimana nih lihat keadaan kampus kita, di mana-mana kan ada wastafel sekarang, hand sanitizer Iya, gitu, pembangunan juga beberapa recovery gimana tuh? Karena Bagus nggak kelihatannya? bagus. Artinya kita udah aware sama diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, siapapun yang mau datang ke kampus. Dan begitu juga udah mengikuti standar protokol kesehatan. Itu yang menarik dan wastafel di kampus kita juga nggak ditas pakai tangan kan. Maksudnya udah pakai kaki diinjek gitu. Jadi kontak dengan benda-benda sekitar tuh nggak terlalu kontak ke badan kita. Dan Kak Reza kalau lihat tadi ya, interiornya gimana nih menurut Reza sendiri? Dari Waduh. eksterior juga banyak perubahan sekali gitu. Ya interiornya sih saya kaget ya karena baru tadi kan ke kampus Iya, iya. gitu. Saya sekalian aja bikin story IG juga gitu. Bagus sih gitu. Berarti kampus kita dianggap sudah siap aja ya di new normal ini. Berarti ini juga momentum untuk instansi pendidikan untuk berbenah secara birokrasi maupun secara fisik seperti itu. Mungkin anggapan Reza gimana lihat fisik kita juga tadi yang Reza lihat buat Instastory, apakah itu sangat menarik minat teman-teman untuk kembali berkuliah setelah pasca pandemi ini? Pasti mereka kan rindu kampus juga ya Iya, gitu. iya. Ketika ngampus mereka rindu libur gitu. Sekarang lagi rindu ngampus itu kan. Ya kita harap sih September ini udah bisa masuk ya semester 5 atau Agustus mungkin. Walaupun katanya peraturan Pak Nadiem, Menteri Pendidikan itu kan Januari ya mulai masuk. Ya tapi mudah-mudahan lah, apalagi kan saya memang orang asli Bandung. Iya. Sebenarnya bisa sih kuliah gitu kan ke kampus nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin tadi soal kampus ya gitu. Ini kan studi kita ini soal hubungan internasional gitu. Betul. Ini selama pandemi gimana nih analisa bagus soal ya mungkin gara-gara pandemi atau COVID-19 ini gimana gitu soal fenomena politik global atau ekonominya gitu? Yang jelas kalau global ya, arah politiknya semakin jelas. Artinya pra-COVID negara masih ada kepentingan yang masih nggak ada arah. Iya. Setelah sekarang itu semakin ada arah dan mungkin memunculkan epicentrum baru kayak Cina semakin bangkit, Amerika masih tetap di atas dan muncul nanti misalkan di Eropa ada negara-negara yang baru muncul sebagai kekuatan baru. Iya. Setelah Brexit Inggris keluar kan artinya ada pergantian poros nanti di Eropa gitu. Oke. Terus kalau misalkan dilihat sendiri dari Indonesianya sendiri deh di mata global atau internasional gimana nih? Harusnya kalau asumsi saya atau pendapat saya itu adalah dimanfaatkan sebagai momentum, sebagai saya bilang middle power ya, karena untuk naik ke great power itu masih sangat cukup jauh lah ya, untuk standar itu. Dan momentum ini dimanfaatkan baik harusnya secara industrialisasi kan istilah pembahasan kita kan new normal life, gaya hidup baru ya. Artinya gaya hidup baru itu bukan protokol kesehatan untuk pribadi manusia itu sendiri, melainkan bagaimana negara untuk survive atau berjuang baik secara internasional, secara regional maupun global gitu. Iya. Nah, itu juga bahasa global tuh menarik ya. Saya waktu semester 2 saya baca buku judulnya History, Philosophy and Sociology of International Relations. Itu buku bagus, editornya Nicholas Onuf. Dia mengkritik sebetulnya hubungan internasional itu harus berubah jadi hubungan global. betul. Gitu kan, apalagi hubungan global ini di dalamnya ada sosiologi politik global juga Betul. gitu. Nah mungkin pasca pandemi ini kita lihat kayaknya ini momentum yang tepat gitu ya untuk kayaknya kita harus berpikir lagi ontologi ilmu kita gitu. Betul. Kita ini hubungan internasional atau hubungan global dan kemudian apakah benar real politik doang gitu kan. Itu penting sih kayaknya, apalagi saya lihat gitu ya. Kayaknya negara-negara yang besar itu kayak Amerika, Tiongkok justru sekarang lagi panas-panasnya nih gitu kan. Di Laut Cina Selatan gitu. Ya Indonesia mungkin sebagai negara yang secara langsung gitu ya melihat fenomena itu di perbatasan juga bingung nih karena kan kita middle power tadi saya sepakat gitu. Cuman mungkin kita harus lihat dari kacamata regionalismenya gitu kan, kita satu lingkup ASEAN gitu, kira-kira bisa nggak ya menandingi kekuatan
Tiongkok dan kalau misalkan kita tidak berharap juga terjadi perang dunia ketiga ini karena Laut Cina Selatan mau poros kemana gitu, apa Betul. mau tetap kita politik bebas aktif atau gimana kan juga ambigu gitu sih. Kalau saya pribadi melihat momentum Laut Cina Selatan, kalau dilihat dari eskalasi konflik, baiklah, secara persentase perbandingan militer dan teknologi yang dimiliki Cina dan Indonesia, bahkan negara-negara ASEAN, itu saya bilang sangat jauh. Dari anggaran pun kita udah kalah telak gitu. Jauh. Tapi gimana peluang ini kita manfaatkan sebagai hubungan diplomasi bilateral, bagaimana kita mengelola Laut Cina Selatan dari setiap negara yang memiliki kepentingan tersebut, biar eskalasi konfliknya tidak berlarut-larut dan semakin turun. Tapi lihat juga di sini adalah negara yang tidak ada di regional Asia Pasifik tentunya, kayak di Amerika kan bagian Pasifik datang ke Laut Cina Selatan. Artinya dia juga punya kepentingan. Dan ya tadi yang saya bilang, bakal muncul epicentrum negara-negara baru yang notabene kita belum tahu nih arah setelah ini gimana. Tapi setelah pandemi itu bakal ada mengerucut arah kemana. Entah itu dependensi atau independensi dari kepentingan Laut Cina Selatan itu bakal ada. Di new normal ini pun kayak dimanfaatkan seperti, wah harusnya nih kalau new normal life, kenapa sih masih terjadi perang? Bukankah kita sekarang fokus ke kesehatan gitu? Nah memang kan negara juga gitu. Kayaknya kita kalau lihat dari negara-negara besar itu ya, kecuali negara yang middle power gitu atau kekuatan menengah gitu, itu kelihatannya kok mereka masih fokus juga di keamanan tradisional gitu. Sementara kita kan sekarang sedang menghadapi keamanan yang non tradisional gitu. Juga sebetulnya kan ini juga momentum kan, Indonesia ini secara sejarah dia punya konferensi Asia Afrika, kemudian punya hubungan baik dengan negara middle power lain dan diterima di publik global gitu. Harusnya sih ada semacam kerjasama yang lebih kuat lagi, atau katakanlah solidaritas gitu ya, solidaritas negara-negara Asia, Afrika, ditambah mungkin Amerika Latin yang sekarang kasus COVID-nya tinggi besar, gitu ya, Brazil contohnya gitu. Kita tidak pernah menduga itu kan hari ini gitu. Iya, itu juga sebenarnya bisa memunculkan poros ketiga seperti yang Pak Karno buat tentang konferensi Asia Afrika, di mana negara-negara kedua dan ketiga melakukan pertemuan pembahasan untuk negara-negara ini gimana nih biar bisa bangkit merdeka dan seterusnya. Nah ini harusnya andai kata mungkin pemimpin kita hari ini dan jajaran seluruhnya memanfaatkan momentum ini untuk membranding Indonesia lebih baik gitu dengan politik bebas aktifnya, itu memanfaatkan peluang-peluang seperti ini gitu untuk mengumpulkan pembahasan tentang ayo kita bersama-sama memerangi COVID. Tapi nyatanya sampai sekarang belum ada pihak dunia manapun yang mungkin sudah ada yang mencanangkan atau mewancanakan, tapi belum mengimplementasikan. Nah itu juga sih jadi perhatian saya selama pandemi ini. Saya lihat juga domestifikasi dari fenomena itu makin kuat gitu. Jadi negara itu lebih menarik kepentingan domestiknya lebih kuat daripada global ya. Jadi artinya kita tahu etika hubungan internasional itu jadi agak sedikit buyar di pandemi ini gitu kan. Kita lihat Indonesia kerjasama kan dalam pengiriman alat kesehatan segala macam gitu. Cuman jelas ini domestik sekali gitu. Malah saya baca di surat kabar gitu ya beberapa hari ini, sepertinya negara juga nanti akan mengambil kebijakan yang lebih fiskal daripada moneter gitu. Ya itu jelas sekali karena pukulan telak dari pandemi ini kan. Dan kita mungkin di hubungan internasional udah belajar tentang ketakutan kita soal perang gitu kan dari perspektif realisme, kemudian resesi global dari pandangan neoliberal gitu kan. Sekarang kok di pandemi korban seperti perang ada, resesi juga ada gitu. Sebenarnya ini harus jadi fokus utama kan gitu ya. Iya, karena fokus ini sebenarnya kalau lihat dari potensi dalam negeri kita untuk meningkatkan dari beberapa surat kabar dan hasil pengamatan saya secara langsung dari berita adalah fokus kita harusnya UMKM karena banyak yang UMKM ini artinya berhenti bekerja, berhenti memproduksi karena mereka banyaknya home industry kan. Beda sama yang makro kayak BUMN dan lain sebagainya, mereka tetap berproduksi untuk melawan kebutuhan pasar, memenuhi kebutuhan pasar. Nah di sini harusnya kalau misalkan negara tidak ingin terjadi resesi, kita harus survive gimana sih biar produk-produk kita bisa diajakkan ke negara-negara lain seperti itu. Lalu untuk perang sendiri sebenarnya apa ya? Kepentingan kita di Laut Cina Selatan itu hanya perbatasan dan kedaulatan. Tapi kembali lagi gimana kebijakan internasional kita di luar negeri itu menghalau agar tidak terjadinya konflik. Entah itu kita harus mengirim
pasukan ke perbatasan atau diplomasi publik yang harus intens dicanangkan dan lain sebagainya gitu, Za. Iya sih. Tapi bicara soal ekonomi tadi kan mungkin kita lihatnya dari perspektif global internasional gitu ya. Ini juga jangankan untuk membahas dalam tataran global gitu. Kita tahu dengan liburnya kampus saja juga Udah pedagang-pedagang mengurangi. kaki lima Oh, kan iya. yang jualan di kantin juga kan mungkin agak sedikit terengah-engah gitu ya dalam ekonominya gitu. Dan ya banyak juga kan hal itu terjadi di wilayah manapun, apalagi ini kan skala pandemi ini global juga. Harus jadi perhatian juga gitu. Dan kelihatannya sih kalau saya lihat ya ini dari apa namanya persaingan yang ketat ini, itu sepertinya Tiongkok atau Cina gitu ya, beberapa waktu ini kelihatannya agresif sekali gitu kan. Di Taiwan mereka agresif, kemudian di India kemarin baru konflik gitu kan, kemudian di Laut Cina Selatan. Di tengah tuduhan bahwa ini COVID-19 ini berasal dari Tiongkok gitu. Betul. Ini saya lihat juga memang rivalitas great power itu atau negara yang super power itu kayaknya nggak pernah habis walaupun pandemi gitu ya. Karena perang itu nggak lihat pakai protokol kesehatan, nggak usah physical distancing untuk perang gitu kan. Tapi ya kita berharap tidak terjadi perang gitu ya. Kontak langsung, Dan kalau terjadi perang berarti momentumnya selalu tepat ketika perang dunia ke-1 apa kedua itu kan bertepatan dengan flu Spanyol juga begitu kan. Apa masa ini dengan corona jadi perang dunia ketiga juga gitu kan. Kita tidak berharap itu. Cuman kalau saya lihatnya jelas ini ada semacam pengaburan kerjasama, kemudian soal rivalitas gitu kan. Yang penting di studi kita itu menganalisa bagaimana pola interaksi kemudian negara-negara itu di tengah pandemi ini gitu kan. Dari kacamata politik jelas kita lihat ada pemisahan yang jelas lagi antara great power dengan middle power, kemudian ekonomi juga yang maju dan berkembang kelihatan banget kan. Kita lihat Amerika Serikat di tengah pandemi ini bisa-bisanya nerbangin NASA, SpaceX, pesawat militer di Laut Cina Selatan gitu kan. Itu wow gitu, negara superpower gitu kan. Ya kalau saya jadi Trump mungkin gimana gua gitu kan, kumaha aing we gitu kan kalau kata orang Sunda gitu. Jadi kelihatan banget kan gitu. Gimana kalau menurut Bagus sendiri? Iya, sebenarnya ya itu kita kelihatan bagaimana setelah pasca COVID ini adalah negara yang memiliki power dan negara yang tidak memiliki, kelihatan bagaimana dia menangani COVID itu sendiri. Iya. Kalau kayak kita, negara kita kan middle power yang tadi saya sampaikan adalah masih ketergantungan. Iya. Gimana kita minta tolong WHO, gimana kita belajar dari Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sendiri. Nah ini kita nggak ada sesuatu ya mungkin semua negara tidak siap dengan hal seperti ini. Tapi ketika negara dengan ekonomi baik, ya kan, SDM yang mumpuni dengan teknologi yang cukup baik, ya intensitas penggunaan semuanya itu bakal optimal. Ya kan. Tapi ketika negara ini tidak memiliki sumber daya yang cukup akan hal tersebut, ya sudah kelihatan bagaimana negara ini. Ini bisa juga ujian lah ya, ujian untuk bangsa di tengah krisis ini gitu kan. Kita juga berharapnya sih Indonesia tetap survive ya gitu. Harus. Kan kalau di pola interaksi negara-negara di politik internasional itu kita tahu kan ada anarki, konsep anarki di mana setiap negara itu tidak punya perlindungan satu sama lain, tidak ada yang lebih tinggi gitu kan. Struggle for power gitu kan. Kalau sekarang sih struggle new normal gitu untuk mengembalikannya ekonomi gitu kan. Apalagi menurut IMF, World Bank itu resesi ini akan terjun bebas sampai 5%, minus 5% gitu kan. Indonesia katanya 0%. Ya kita berharap semoga ada kebijakan dari pemerintah gitu dalam skala domestik maupun internasional untuk kembali meyakinkan publik global bahwa setelah pandemi ini ada harapan baru gitu kan untuk kita gitu. Kita sih lihatnya mungkin corona ini jadi kotak Pandora mungkin ya gitu. Jadi ketika kita buka kotak Pandora itu, semua musibah, ketakutan, kecemasan itu muncul. Tapi hanya dengan itulah kita melihat ada yang tersisa yaitu harapan. Gitu. Harapan. Gitu. Jadi berharap gitu ya. Iya. Menarik dan kata-kata berharap gitu. Iya. Ya memang harusnya seperti itu. Cuma momentum kita adalah gimana sih ini pola interaksi hubungan internasional. Apakah kita harus independen atau interdependensi, karena melihat sekarang negara-negara besar itu sudah mulai mencokolkan kekuatannya di negara-negara, contohnya di ASEAN, beberapa negara kayak Cina di Vietnam, Cina di Laos dan di Kamboja. Nah, sekarang Amerika mau kiblatnya kemana? Sedangkan negara kita ya sebenarnya inti dari bebas aktif itu di pasca COVID harusnya dimanfaatkan penuh loh. Untuk saling melobi negara-negara ini
agar seperti tadi Laut Cina Selatan dimanfaatkan kita, kalau ada perang berarti itu alur transportasi laut itu harus dikemanain. Jangan sampai itu area ekonomi lalu dijadikan sebagai area konflik. Pasti kan bakal ada perubahan jalur internasional trade ini. Nah, dari sini momentum entah kita harus manfaatkan untuk menutup resesi, bisa saja kita membuat kebijakan baru momentum buat pajak. Iya, kan? fiskalnya yang dikuatkan Fiskal kan? gitu ya. Fiskal Walaupun untuk itu akan pajak. merugikan masyarakat kita sendiri, mungkin kan lagi terbebani begini, fiskalnya naik juga Iya. gitu. Itu juga agak sedikit riskan gitu kan. Ya memang ini uji coba gitu kan untuk Iya. semua negara gitu. Semua kan. negara harus memiliki kebijakan yang Mau jelas. core atau peri-peri semua juga merasakan ini gitu. Kemudian kalau misalkan dilihat dari apa ya namanya batas-batas wilayah hubungan internasional itu, kalau kedaulatan saya pikir dari pasca Westphalia ini udah final gitu kan. Iya, Juga sudah di jelas. kasus COVID-19 ini juga hanya beberapa negara yang kemudian mengalami kasus perbatasan, sebut saja Palestina gitu kan, dengan Israel, Cina dengan India waktu Kashmir. beberapa hari lalu, begitupun Hong Kong yang sekarang yang kemarin-kemarin itu Lagi rame gitu kan. Ini sepertinya pendapat tentang geopolitik akan melemah dengan naiknya geoekonomi juga 50-50 kan gitu. Kita lihat geopolitik justru semakin kuat dengan geoekonomi semakin kuat. Sebenarnya untuk lihat fenomena HI ini kita bisa lihat sebelum dan sesudah COVID Betul, ini gitu kelihatan. kan. Dari sebelum juga kita tahu bahwa politik global saat ini sedang menikmati fase populisme gitu kan, di mana semua pemimpin negara lebih suka hal-hal yang domestik daripada global gitu kan. Sementara Cina lewat BRI gitu kan, obor, justru mereka apa ya, seperti memanfaatkan globalisasi ini gitu kan. Gitu sih kelihatannya kalau yang saya baca gitu. Iya, karena ya kita gini aja deh ya, bicara Cina dan ekonomi tuh menariknya. Cina tuh kayak udah menciptakan sebuah sistem di dalam negaranya tuh nggak seperti Amerika. Mungkin kalau di Amerika ada Wall Street ya, sebagai tempat perputaran saham dan sebagainya, dan perekonomian, pokoknya interaksi ekonomi di situ semua. Cina pun memiliki, jadi artinya tanpa adanya Amerika, Cina masih bisa survive. Makanya dia berani memanfaatkan peluang ini. Lah, gue juga ibaratnya, gue juga bisa nih kayak lu. Kenapa gue harus tergantung sama lu sih? Tapi untuk negara-negara yang masih berkembang, middle power atau peri-peri itu, buat maju sampai sana pun masih sulit. Karena ya tadi, bicara ekonomi sangat sulit ya. Ya itu, makanya momentum ini ya nggak usah lah bicara ekonomi, tapi ada aspek yang setidaknya diprotek dan dimajukan untuk sebagai daya saing kita di tatanan global ini seperti apa gitu. Ya sih, Indonesia juga jangan lagi jadi negara yang mangga tipayun gitu. Berarti harus punten gitu, abdi tipayun itu kan Indonesia tuh di apa skala global harusnya begitu gitu. Ya sih, kita harap pandemi ini sebenarnya cepat berakhir gitu ya. Saya harap September ini kita bisa ke kampus juga. Nah itu yang gitu saya rindukan sekali gitu. Ke kampus lagi, kemudian juga ketemu dosen-dosen, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita gitu kan. Paling segitu aja sih, bagus diskusi kita hari ini ya. Mungkin di lain waktu lah kita bisa bahas lagi. Ini menarik kan, dari politik global, kemudian ekonomi politiknya gitu kan, dan ada domestiknya juga gitu. Paling itu sih. Iya sih, sebenarnya masih pengen saya ada beberapa pembahasan. Ya mungkin nanti saya bisa main lah ke perpustakaan pribadi saya gitu. Oke, siap, ditunggu sekalian ya. main lihat-lihat buku baru. Oke, gitu. siap. Terima kasih ya, bagus. Oke.